Hai Learners, jumpa lagi di For Your Insight Podcast, sebuah channel yang hadir menjadi platform pembelajaran melalui digital, dan kita tetap berkomitmen untuk terus menyajikan konten-konten yang bisa relate dengan kebutuhan Anda sehari-hari, bahkan antar generasi. Dan hopefully apa yang kami bagikan ini bisa memberkati Anda, karena tentu saja bukan hanya sekedar didiskusikan dan didialogkan, namun kita sama-sama melihat pusat kebenaran dari isu-isu yang dibicarakan melalui channel ini. Bersama saya Okina, dan tidak sendirian, bersama dengan Pastor Evelyn juga. Halo Pastor Eve. Hai Okina. Merdeka. Karena Gitu ini direkam di penghujung bulan Agustus. Iya, masih dalam suasana kemerdekaan ya. Masih dalam suasana kemerdekaan. Dan tahun depan ya kita merayakan kemerdekaan yang ke-80 tahun. Namun banyak hal ya, lika-liku yang terjadi di bangsa kita, di negara kita. Iya, betul sekali. Dan mempengaruhi juga sih Pastor ya, bagaimana kita masih bisa exist sampai hari ini ya. Kita dalam arti sebagai umat Tuhan untuk tetap merdeka dalam menganut kepercayaan kita, lalu melakukan aktivitas dan juga bisa melakukan fungsi-fungsi kita di ruang-ruang sosial. Ya, kita bersyukur karena di negara ini kita diberikan kebebasan untuk melangsungkan, untuk melaksanakan ibadah kita, itu dijamin oleh undang-undang. Ya, itu kita perlu bersyukur di tengah-tengah kemerdekaan ini. Yes, jadi ya itu salah satu pemaknaan yang bisa kita maknai di tahun ini mengenai arti kemerdekaan. Dan karena kita masih dalam topik mengenai kepemimpinan ya, Pastor Eve. Namun kita sepakat nih, kita mau coba beberapa konten ke depan, mulai dari yang saat ini kita akan membicarakan mengenai perempuan dan kepemimpinannya. Jadi ya cocok ya, kita bisa belajar dari Pastor Eve, seorang perempuan yang dipakai Tuhan secara luar biasa, dari masa muda sampai masa yang masih muda. Dan banyak hal yang bisa kita ambil nih sebenarnya dari kehidupan Pastor Evelyn. Tapi gini Pastor, saya mau buka dengan beberapa waktu ini ya di media sosial itu marak berita-berita mengenai kekerasan pada perempuan. Nah, saya sempat lihat ya tadi ya data nih Pastor di tahun 2024 mengenai topik kekerasan pada perempuan, dan dikatakan pada tahun 2024 berdasarkan data Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, jadi dari Komnas ya, di tahun 2024 paling tidak tercatat ada 34.682 perempuan menjadi korban tindak kekerasan. Saya tidak tayangkan detail ya kekerasannya dalam bentuk apa saja, namun karena jumlah ini sangat besar, mau di kota besar maupun di pelosok-pelosok yang akhirnya memberikan laporan, dan saya yakin banyak juga yang tidak terlapor. Menurut Pastor, fenomena apa nih yang sedang terjadi yang ditujukan kepada perempuan, dan apa yang bisa kita antisipasi mungkin dengan kondisi seperti ini? Masih merujuk ya dengan hampir 80 tahun kemerdekaan, tapi ternyata masih ada kekerasan-kekerasan dan secara khusus dialami oleh perempuan. Tidak menutup kemungkinan bahwa gender laki-laki pun mengalami. Namun karena tema kita adalah perempuan dan kepemimpinannya, saya mengambil perempuan sebagai contoh kasus. Apa tanggapan Pastor mengenai fenomena kekerasan ini? Iya, yang juga belakangan mencuat itu kan diviralkannya suatu berita kekerasan dalam rumah tangga ya. Jadi dalam hal ini seorang influencer, dan kemudian akhirnya dia harus terbuka gitu ya, dan videonya viral, dan sekarang kayaknya di Indonesia no viral no justice gitu ya. Jadi kayaknya dibutuhkan satu berita itu diangkat lalu harus viral ya kemana-mana, baru kemudian suatu tindakan, dan memang nggak lama langsung kemudian pasangannya dijemput lah ya. Nah, artinya kalau bisa ada pembiaran, kalau mungkin saya pakai istilah pembiaran atau pembungkaman, ya entah itu disengaja atau disengaja, artinya ada pihak-pihak yang membungkam, atau memang si
pihak perempuan tersebut tidak mau mengungkapkan, tentu ada pandangan-pandangan mungkin bahwa ini terlalu tabu untuk dibicarakan di ruang publik, terlalu tabu untuk diungkapkan, sehingga akhirnya atas keputusan pribadi tidak mengungkapkan. Ya, jadi ada seperti itu. Ya, kemudian kalau ada pihak lain yang membungkam kan sudah berarti ada tindakan yang merepresi ya, yang menekan, sehingga akhirnya tidak boleh bicara gitu. Tapi kadang-kadang kita sebagai perempuan sendiri tidak tahu hak dan kewajiban, kita tidak tahu positioning kita. Kalau kita masuk lagi ke ranah counseling dan psikologi, kita tidak membuat boundaries kita tidak paham identitas kita ya, sehingga memang tindakan-tindakan yang seperti itu akan kemudian terjadi dan kita juga tidak mau mengungkapkan. Apa mungkin dianggap bahwa nanti malu ya, apa kata orang kalau saya ungkapkan, sehingga akhirnya bisa ada pembiaran yang cukup lama gitu ya. Jadi kembali lagi kepada si perempuannya gitu ya. Kita alih-alih mau menyalahkan berbagai pihak di sekitar kita, ya kalau kita sendiri tidak berdiri dengan kokoh, dengan identitas yang solid ya, dalam hal ini tentu dalam konteks identitas siapa diri kita di dalam Tuhan ya, dalam konteks bermasyarakat, kita tidak akan bisa menyuarakan apa yang secara tegak lurus, apa yang seharusnya menjadi bagian kita. Iya, karena memang biasanya umumnya perlu ada satu orang atau beberapa orang yang memulai dulu bersuara, baru yang selama ini terbungkam berarti ada pihak yang membuat dia bungkam atau memilih untuk diam, akhirnya mau bersuara karena sudah ada yang memodelkan. Ya, lalu juga gini, mungkin kita bisa juga disoroti dari sisi lain ya. Ada kultur ya, kita ini orang timur, dan seakan-akan ada kultur di dalam masyarakat di mana bagaimana kita harusnya bersikap kepada orang sosok-sosok dalam posisi otoritas. Ya, mungkin dalam rumah tangga bagaimana istri terhadap suami, lalu kemudian di lingkungan kerja, atau juga mungkin di lingkungan organisasi keagamaan ya, sehingga akhirnya itu tadi kita merasa ada kewajiban menjaga nama baik gitu, masa sih harus diceritakan, padahal itu adalah tindakan yang menekan, yang sudah kekerasan ya, mungkin tidak secara fisik tapi mungkin kekerasan verbal, kekerasan emosi gitu ya. Nah, itu akhirnya tidak terungkap. Iya, betul. Dan juga pandangan di mana kalau perempuan terlalu emosional, apakah kisahnya bisa dipercaya? Betul. Gitu juga ya. Iya. Jangan-jangan ini sekedar reaksi yang over saja gitu ya. Jadi orang percaya nggak percaya sebenarnya. Jadi kasus kekerasan mau terjadi pada perempuan maupun laki-laki, pada anak-anak maupun orang tua, tidak kita tolerir ya, Pastor. Tidak kita tolerir. Memang saat ini kita sedang ngomongin perempuan. Betul. Dan ternyata kasusnya cukup banyak dan memang mayoritas korban adalah perempuan. Makanya ini saya jadikan sebagai pembukaan dari hal-hal yang akan kita diskusikan. Ya, Pastor If. Berbicara mengenai perempuan, tentu saja Alkitab memberikan banyak contoh mengenai model-model perempuan sebagai pemimpin. Oh yes. Saya lihat catatan dari Bible Study di Alkitab sendiri itu bisa menuliskan 200-an nama raja dan sekitar ada 50-an nama ratu atau perempuan yang dituliskan. Apakah ada maknanya? Berarti apakah raja lebih penting dari ratu? Saya tidak melihat itu. Namun saya bersyukur Alkitab menuliskan perempuan, nama-nama perempuan untuk bisa kita pelajari. Wah, beragam, ada ratu, ada pemimpin bangsa, ada ibu rumah tangga, ada businesswoman, pengusaha, hakim. Hakim. Jadi hampir semua peranan yang bisa dilakukan oleh perempuan itu dituliskan oleh Alkitab. Jadi kita bisa relate nih sebagai perempuan bahwa kita bukan second class. Memang Alkitab juga menonjolkan ada sosok-sosok model-model perempuan yang bisa kita
contoh. Nah, Pastor Eve sendiri ada nggak seorang model yang bisa kita diskusikan ya Pastor, yang bisa kita ulik kehidupannya dan kita akhirnya bisa belajar dari hidupnya, bagaimana kita bisa mengeluarkan kepemimpinan dalam diri kita sebagai perempuan? Ya, ada tokoh yang ya saya setuju tadi. Pertama-tama saya setuju apa yang kamu sampaikan bahwa di Alkitab itu perempuan punya tempat. Yes. Ya, and itu sangat-sangat bisa kita hargai ya, kita sangat appreciate itu. Alkitab tidak bungkam terhadap posisi perempuan di dalam masyarakat gitu ya, dan dari berbagai macam kalangan ya. Entah dia seorang anak, entah dia anak tidak berbapak, tidak beribu, ya, entah dia seorang tawanan perang. Ya. Ini latar belakang yang kelam seperti yang kelam. itu ya. Entah dia seorang perempuan tunasusila mungkin ya istilahnya. Lalu entah dia seseorang yang prominent di tengah-tengah masyarakat, businesswoman ya. Itu semua ada gitu. Kisah itu tertulis dan dirajut bersamaan dengan kisah-kisah para pria-pria yang prominent, yang punya posisi di dalam masyarakat. Betul. Jadi ada asisten rumah tangga juga ya Pastor betul sekali ya. Kan ada seorang hamba perempuan yang diangkut menjadi tawanan perang ya. Dan itu diangkut pada zaman Nabi Elisa ya. Dia diangkut dan harus bekerja di rumah Naaman. Ya. Dan udah gitu juga bekerjanya kepada istri, pada sang nyonya gitu ya. Dan tentu setelah dia masuk di dalam konteks rumah tangga tersebut, dia jadi tentu melihat cukup dekat ya kehidupan Naaman dan istrinya ya. Lalu kemudian ini Alkitab menuliskan bahwa Naaman adalah seorang panglima perang. Jadi dia sangat reputable, punya akses ke istana ya. Ini orang mungkin tangan kanan raja gitu ya. Tapi nah ini dia Alkitab katakan ada tapi, dia menderita penyakit kusta. Nah, kusta is uncurable pada saat itu gitu ya. So bagaimana? Nah, si gadis yang diangkut sebagai tawanan perang ini bisa saja dia tutup mulut dan mengambil sikap ya udah juga dia susah, udah juga kamu adalah penjajah bagi saya gitu ya. Dan apakah suara saya juga akan didengar? Apakah suara saya akan didengar? Jadi dia ada di dalam, kalau dilihat dia dalam mata rantai itu, dia dalam strata itu dia ada paling bawah. Paling bawah tidak terhitung, tidak dianggap. Nggak akan didengar suaranya. Nggak akan, itu bersuara juga kayaknya nggak bisa. Sayap-sayapnya nggak jelas gitu kan. Nah tapi kemudian dia diposisikan untuk mengabdi atau bekerja kepada sang nyonya. Berarti she got this one person yang dia bisa relate gitu ya. Nah Alkitab berkata bahwa gadis ini, si tawanan perang ini berbicara kepada sang nyonya. Nah pertanyaannya, nyonya macam apa yang mau mendengar input dan dari seorang hamba, asisten rumah tangga. Zaman sekarang asisten rumah tangga itu dibayar, ini budak gitu ya. Dan masukannya ini, ya gadis ini berkata bahwa ada penyembuh, ya ada penyembuh. Ya, ada nabi yang bisa menyembuhkan. Bahwa kemudian masukan itu diterima oleh sang nyonya, lalu nyonya berbicara kepada sang panglima yang menderita kusta itu, lalu input ini dibawa kepada raja, kemudian raja menuliskan surat pengantar kepada raja tempat di mana nabi itu berada, supaya si panglima ini bisa diterima di sana. Lalu kemudian panglima itu berangkat gitu loh, with the whole entourage, dengan rombongan besar, dengan hadiah-hadiah untuk menghadap gitu kan, karena dia perlu kesembuhan. All of this commotion, semua pergerakan mobilitas ini terjadi karena satu orang perempuan, ya, yang dalam strata sosial itu adalah kelompok paling rendah yang mestinya tidak didengar suaranya. Nah, can you imagine? Nah, itu kisah itu tercatat di Alkitab. Untuk kelompok tertentu yang memang perlu mendengar kebenaran itu ya Pastor Eve. Bayangkan satu orang budak bisa membuat suatu hubungan bilateral terjadi gitu. Iya kan itu ini kan udah G2G ya. Udah government to government gitu ya. Dia pakai surat pengantar loh. Iya kan? Untuk panglimanya ini berdapat. Dan kejadian benar, ada kesembuhan Pastor. Ada kesembuhan. Tidak tercatat setelah itu bagaimana yang terjadi dalam kehidupannya ya. Tapi yang pasti
nggak ada orang yang Tuhan nggak bisa pakai. Betul, Ya. betul. Nah, Termasuk beberapa waktu yang lalu juga Pastor, ini gara-gara ngomong mengenai perempuan ya. Kan juga ada Alkitab menuliskan kisah mengenai istri yang namanya Abigail ya. yes. Kok bisa dia menikah dengan laki-laki bodoh, itu juga saya menjadi, oh ada juga sih yang seperti itu. Menjadi pembelajaran. Yeah. Ternyata kalau misalnya kurang-kurang pas ya pilih pasangan, Alkitab juga mencatat loh bagaimana bersikap sebagai perempuan yang bijaksana, yang kreatif dan menolong seseorang yang Alkitab catat bodoh gitu sebagai suaminya, si Nabal. Yeah. Jadi ya. Nah itu dia, berarti kan Alkitab tidak kekurangan contoh teladan gitu ya. Makanya sampling case itu saya sering kali rujuknya kepada Alkitab. Ya memang tentu di kontemporer ada contoh-contoh yang kontemporer, modern itu pasti ada gitu ya. Tapi sebelum kita ujuk-ujuk ke sana, saya dalam mempelajari firman Tuhan, saya mau cek dulu di Alkitab karena dia tidak kekurangan contoh. Yes, gitu. pasti ada. Ada banyak untuk sekali. Untuk oma-oma juga ada. Ada contohnya. Dong. Ada. Untuk wanita mandul juga ada. Ada. Right. Contohnya. Yes. Wanita yang diduakan juga ada contohnya. Ada. Apa perempuan yang seperti apa lagi yang mengalami kekerasan juga ada ya. Sebetulnya kan tidak ada yang baru di bawah kolong langit ini ya. Ada semuanya. Nah Pastor, kan perempuan umumnya bisa ada isu-isu mengenai keminderan, lalu juga isu-isu mengenai apa sih yang bagus dari diriku. Memang aku bisa gitu muncul sebagai spotlight, memang bisa suaraku itu didengar. Aku mah apa tuh gitu ya, maksud terlalu tidak pede sehingga jadi sulit gitu untuk bisa kita menyingkapkan ada loh kepemimpinan di dalam diri seorang perempuan apapun backgroundnya. Nah, wait a minute. Itu tadi karena kamu bilang suaraku nggak didengar, aku nggak bisa tampil. Oke, coba kita kencengin dulu bautnya di situ ya. Istilahnya gini loh. Panggung kita tidak semuanya sama, ya. Nah ini kita mesti clear nih ya sama semua ibu-ibu, my sisters ya yang menyimak juga sharing hari ini. We all, there is not, maksudnya gini, satu platform itu bukan untuk semua orang gitu loh. Ya, jadi each person, masing-masing orang punya platformnya sendiri. Ya, jadi kita perlu melawan arus yang mengatakan bahwa only that one particular platform. Dan kita perlu rebutan ke satu platform itu. Dan baru kalau suara kita bisa diperdengarkan di platform itu, then that's it. You are it gitu loh. Nah itulah namanya perempuan yang berhasil atau apa. Nah in reality kita diciptakan berbeda oleh Tuhan ya, dengan kekuatan, dengan keunikan kita. Ya ada tesnya kalau mau tuh ada shape test dengan life experience kita, dan masing-masing kita memiliki platform kita sendiri-sendiri. Ya, apa mungkin platform dalam bahasa Indonesia apa nih Pastor biar kita bisa panggung. bantu? Ya. Panggung. Nah kan bisa gini ya, kita kayak gini ya, kita sekarang lagi bicara ada mikrofon di depan kita, ini direkam gitu ya. Kadang-kadang ada panggung yang on site gitu ya, ada panggung dengan lampu-lampu sorotnya, itu panggung gitu kan. Nah tapi apakah itu satu-satunya bentuk panggung di mana para perempuan tampil, dan kalau nggak menuju ke sana itu kayaknya gagal gitu ya, kayaknya kurang. Nah tadi di awal contoh yang kita sebutkan mengenai seorang perempuan yang berbicara kepada nyonya dari Naaman itu, panggung dia di mana? Saya nggak tahu kapan dia ngobrol sama si nyonya ya, mungkin pas lagi pijet-pijet ya, mungkin dia lagi cari uban, nggak tahu nih. Atau dia lagi masak, atau dia lagi mijetin kaki, kan biasanya begitu ya. ART di rumah suka ngomong gini loh nya, ada begini gini. Itu lagi santai mungkin situasinya. And itulah panggungnya. And di panggung itu dia bersuara dan suaranya menggerakkan commotion ya. Banyak orang yang akhirnya bergerak dan akhirnya ada solusi di ujung gitu kan. Jadi mungkin mikrofon kita itu bukan bentuknya begini. Mungkin mikrofon kita tuh sutil sama wajan. Mungkin mikrofon kita adalah
Mungkin panggung kita di ruang kelas dengan anak-anak kecil, anak-anak berkebutuhan khusus. Mungkin panggung kita adalah di ruang meeting gitu kan. Mungkin macam-macam gitu loh. Nah, jadi tergantung saat ini apa yang sedang kita lakukan. Iya, apa yang dipercayakan oleh Tuhan di tangan kita. Nah, ini yang artinya presisi seperti ini dong, penemuan leadership dalam diri seseorang, khususnya dalam diri seorang wanita, itu perlu kita lakukan, itu tanggung jawab kita. And then saya percaya you develop it and celebrate yourself in that process, ya kan? Kembangkan itu dan rayakan setiap progres dari keunikan-keunikan itu. Nggak usah semua orang rebutan di panggung yang sama. Iya. Dan nggak perlu cari audiens untuk merayakan. No. Ya, nggak ada yang merayakan aku, nggak ada yang mendukung aku, suami juga nggak mendukung. Ya, rayakan diri kita sendiri. Betul. Kalau perlu ada satu orang merayakan, ya we need to celebrate us gitu loh. Kita perlu merayakan diri kita dulu. Kenapa mesti cari-cari dirayakan orang lain kalau kita sendiri tidak merayakan diri kita? And you know there are some cases di mana banyak orang mengeluh-elukan seseorang kalau orang itu tidak merayakan dirinya sendiri. Tetap aja itu suara-suara lain kayak nggak berarti. Gitu loh. Jadi the very first person yang perlu merayakan dirimu adalah engkau sendiri, dirimu sendiri dulu gitu. Kalau itu tidak, if you don't hug yourself in the morning, no matter how many hugs you get, it's just doesn't count. Iya, itu isu umum ya di perempuan ya. Kalau nggak dipuji, nggak dirayakan, itu kebutuhan perempuan banget itu pasti. Nah, by the way, ada nggak tokoh dengan kisah pilu supaya ini kita berhenti membanding-bandingkan diri kita ya ke bawah masa laluku seperti ini bla 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 bla. Ayo Pastor, kita langsung buka-bukan aja siapa nih tokoh di Alkitab yang bisa kita hadirkan dan udah kita stop comparing ourselves gitu. Oke. Banyak ya yang lain, cuman yang barusan kita pelajari recently adalah seseorang yang namanya Hadassah. Ya. Hadassah itu ditulis di Alkitab. Kalau beberapa yang nggak familiar, siapa tuh Hadassah? Ya, nama kerennya Esther, ya kan? Dan ditulis kok nama aslinya ya, nama Ibraninya. Right. And by the way, Alkitab kita mencatat ada 2 perempuan ya yang namanya menjadi nama buku itu. Ya, we have Ruth. Ini malah dia orang perempuan Moab. Ya, itu bukan orang Yahudi gitu ya. Bayangkan namanya menjadi bagian daripada salah satu kitab. Lalu kemudian ini Esther. Nah, kita run through aja ya kisahnya. Esther ini adalah seorang gadis muda yang dibesarkan. Ayah dan ibunya meninggal dalam masa pertumbuhannya sehingga dia harus diasuh oleh sepupunya. Iya, sepupunya sendiri. Iya, sepupunya sendiri yang bernama Mordekai. Lalu positioning mereka berdua pada saat itu mereka berada di Persia di zaman pemerintahan Raja Ahasiweros. Ya, ini Xerxes. Ya. Dan pada masa itu sebetulnya orang-orang Yahudi itu sudah harusnya balik. Iya, kembali ya dari pembuangan. Ya, karena pada zaman siapa Cyrus itu bahasa Indonesianya Koresi. Ya, pada zaman Raja Koresi sudah dia keluarkan dekret untuk kembali membangun Bait Allah, bahkan pembangunan itu disponsori oleh kerajaan, gitu kan. Jadi mestinya sudah balik. Entah kenapa, ya kita tidak tahu kenapa. Keputusan apa yang membuat orang tua daripada Esther tidak kembali dan juga itu akhirnya juga Mordekai tidak kembali. They are there, staying gitulah. Jadi ini kan sudah ganti raja. Kerajaan Persia. Sudah ganti gitu loh. Jadi mereka tetap ada di sana gitu kan. Raja yang mengeluarkan dekret sudah bukan dia lagi gitu ya, dia sudah mangkat gitu kan. Ini sudah raja yang lain gitu. Nah, berarti why do they decide to stay there and not return gitu kan? Kalau kita lihat petanya memang itu perjalanan yang cukup jauh dan sebenarnya berbahaya gitu ya. You never know akan ada halangan-halangan apa di jalan atau mungkin hidup sudah mau establish saja ya kan di Persia, you never know lah. Tetapi karena memang waktu itu kerajaan Persia adalah kerajaan yang yang
yang mutakhir, Iya, mungkin besar yang sekali, besar ya. ya kan. Masa sih mau pulang ke puing-puing ya, ke kampung halaman, apa juga yang mau dikerjain di sana, ada juga mungkin orang Bisa berpikir begitu juga ya. ya. Nah, lalu kemudian kita menilik juga Mordekai ternyata memang sudah berkarir ya, dia bekerja di di bagian pelataran atau Ya. di gerbang Di ya. gerbang. Jadi dia sudah bekerja juga. He was an official gitu ya. Dia adalah seorang pejabat di situ gitu ya. Makanya dia ada di area itu. Nah, dia membesarkan Esther atau Hadassah ini. Orang tuanya sudah tidak ada, berarti dia adalah nomor 1 positioningnya. Dia seorang gadis, perempuan, ya, di tengah-tengah konteks yatim piatu. Yatim piatu. Lalu dia ada di tengah konteks masyarakat yang tidak menganggap perempuan sebagai ya mungkin dianggapnya sebagai second class ya. Karena kita melihat bahwa dalam pemerintahan Raja Ahasiweros dia mengadakan pesta. Alkitab dibuka dengan kisah itu ya. Ada pesta yang cukup lama waktunya. Dan di penghujung pesta itu Raja Ahasiweros meminta supaya ratunya atau Ratu Wasti ya namanya, Ratu Wasti, untuk muncul. Ya, Alkitab dalam bahasa Indonesia agak samar-samar catatannya, tapi begitu kita ulik dan teliti, dia diminta muncul untuk mempertontonkan dirinya. This is a sensual kind of a display di hadapan para tamu. Ya mestinya itu cukup tabu ya, karena ya cuma suamilah yang boleh lihat istrinya gitu kan. Tapi mempertontonkan istri di hadapan para tamu yang kebanyakan juga majority para pria, karena perempuan-perempuan punya ruangannya tempatnya sendiri ya, pria punya ruangannya sendiri, begitulah. Tapi ini dia memutuskan bahwa istrinya akan dipertontonkan di antara sekian banyak tamu-tamu utusan-utusan negara, para pria gitu ya. Tentu ini keputusan diambil dalam kondisi mabuk ya, sudah tipsy dia. Yang kemudian akhirnya dia memang mungkin sesali karena akhirnya nggak punya istri deh akhirnya ya. Nah, si perempuan cantik itu menolak, dia tidak mau ya, really ini permintaan yang tidak masuk akal ya, sehingga dia menolak, dan penolakannya itu rupanya menjadi satu isu dan skandal yang besar, sehingga akhirnya dia dibuang dan jabatannya sebagai ratu itu ditarik, dicopot, dilepaskan. Jadi rupanya seperti itu tuh status atau kondisi atau kedudukan perempuan di dalam kultur masyarakat Persia gitu. Dan Esther, si gadis belia tidak berbapak tidak beribu ini yang adalah tawanan perang, orang ya jajahan, tinggal di dalam konteks itu. Ayo sekarang kita mau pesta sayang diri, ayo sayang-sayangan. Makanya itu pas kita mesti menghadirkan kisah pilu kan, yang kan? Banyak dramanya. Supaya kita bisa melihat bagaimana Tuhan bisa pakai. Right. Jadi dalam strata masyarakat yang seperti itu, what is your chance? What's worse than that? What is your chance of survival and whatever gitu kan. Nah kemudian ya ini raja mungkin setelah pengaruh alkohol itu sudah reda, baru dia mudeng gitu ya. Wow, I don't have any queen now gitu kan. Lalu bagaimana? Lalu ya para penasihatnya bilang ya udah kita pilih aja, dan diadakanlah suatu kontes kecantikan. Dan can you imagine setiap provinsi mengirimkan utusan-utusannya, the best of the very best, perempuan yang paling cantik dari setiap daerah itu dikirimkan, itu di screening gitulah, dan termasuk Esther. Jadi dia juga sudah lolos screening di wilayahnya ya, untuk dia masuk ini kan screening tingkat nasional, ke nasional gitu. Ya, dan kalau kita ngomong nasional, silahkan kita bisa mempelajari peta dan melihat the vast empire, Persian 127 daerah mulai dari India sampai ke Ethiopia. Ini dari Asia sampai ke Afrika. Dari India ke Ethiopia itu berapa luasnya? And the best of the best, perempuan-perempuan yang paling cantik itu kemudian dikirim. Sebelum ada Miss Universe. Ya. Dan Esther ikut. Lalu kecantikannya itu pula yang membuat dia menang di setiap level, sampai akhirnya tiba di
kontestan yang terbaik barangkali ya, karena Alkitab kita mencatat dia menang, dia menjadi yang tercantik, yang terpilih, sehingga dia ditangani langsung oleh tangan kanan daripada Raja Ahasuerus yang menangani harem dan selir-selir ya, pokoknya apa namanya, perempuan-perempuan yang kemudian akan dipertemukan dengan raja. Ya ini juga kita ada dalam kultur di mana pada masa itu raja perlu banyak kerajaan-kerajaan yang melakukan itu dan menjaga lingkungan para harem itu, karena dari situ akan datang keturunan. Jadi memang dijaga baik-baik oleh para sida-sida kan begitu. Nah, Esther tiba di posisi itu, dia mendapat kasih sayang gitu ya. Jadi for a while naik derajatnya ya. From I'm nobody's child, I'm a nobody, ya, kelompok, dia berasal dari kelompok masyarakat yang mungkin terpinggirkan, ya, doesn't even count gitu kan. Lalu kemudian karena kecantikannya, ya, karena kecantikannya dia naik dan dipromosi kepada posisi itu. Nah, sampai pada titik setelah 1 tahun masa pemeliharaan, persiapan dan segala macam, dia kemudian dianugerahi mahkota atau ditunjuk menjadi ratu. Jadi statusnya tuh betul-betul sudah berubah. Jadi ratu gitu ya. Jadi ini benar-benar peningkatan jenjang karir yang cepat. Jadi dibilang ini tidak terjadi dalam waktu semalam ya. Iya, tidak semalam juga. Ini prosesnya panjang juga yang dilalui oleh I think ada buku yang ditulis cukup bagus ya untuk menuliskan detail-detail ini. Dulu tuh ada saya baca Tommy Tine ya. Dia tulis Hadassah as a novel, lalu juga as fiction ya mungkin. Lalu kemudian yang satunya adalah One Night with the King. Film. Filmnya ya gitu. Jadi ini suatu peningkatan dan perubahan yang luar biasa. As a woman, dia Alkitab cuma mencatat dia dan Mordekai ya di situ. Itu satu-satunya kerabatnya itu hanya Mordekai, nggak ada orang lain gitu. Jadi Mordekai bekerja di bagian pelataran, bagian pintu gerbang, lalu Esther ada di dalam. Jadi tentu saja dia tahu ada pengumuman mengenai kontes kecantikan ya. Iya, dia dapat lah dari A1 lah beritanya kan gitu, dan dia daftarkan anak asuhnya ini. Jadi Mordekai juga bagus, bisa menilai sepupu gua cantik juga nih. Gitu. Jadi bisa diikutkan. Jadi modalnya ya cantik. Cantik betul. Iya gitu kan. Di antara kisah-kisah pilu dalam hidupnya Esther, kita perlu lihat apa hal yang dalam kisah pilu kita ya. Apa sih hal yang sebenarnya Tuhan bisa pakai kok. Iya betul. Jadi nggak ada tuh yang putul sama sekali. Betul. God has something in us gitu loh. Amen. Itu yang tinggal kita perlu menemukan gitu. Apa sih potensi yang ada dalam diri kita. Nah ya jangan karena kita sharing begini orang bilang ya itu kan untung aja dia, biar kata dia miskin, biar kata dia nggak punya bapak ibu, tapi kan cantik lah, aku apa ya pasti ada yang lain gitu. Tapi saya rasa begini juga sih Pastor, satu hal kecantikannya Esther ya, namun hal yang Esther bisa syukuri adalah dia punya Mordekai. Right. Ya, kalau nggak ada somebody. Ya kalau nggak ada Mordekai dia juga nggak pernah tahu dia cantik. Betul. Ya, dia nggak pernah tahu ada potensi itu dalam diri dia. Ya. Mordekai actually pull out that potential. Ya kan, dia recognize and dia pull it out gitu ya. Now, and then kita fast forward, setelah dia dijadikan sebagai ratu, I think Alkitab mencatat bahwa 5 years after that something happened. 5 tahun lah ya. Jadi 5 tahun dia duduk menikmati tanpa kejadian apa-apa. Di istana tuh. Ya, ini dapat first class treatment. Ya, first class skincare. First class segala-galanya ya. Clothing, jewelry. Privilege-nya banyak banget. Privilege lah, ini kan perhiasan, pakaian, treatment kecantikan selama 5 tahun. After 5 years, Raja Ahasuerus mengeluarkan dekret. Dan itu terjadi karena konspirasi, ya. Ada seseorang yang punya hati dengki terhadap Mordekai. Aduh, ini sejarah panjang lagi nih sebenarnya. Sejarah panjang. Tapi kita fast forward lah. Fast forward dulu lah ya. Itu kita topik lain ya yang kita bisa bahas. Supaya bisa dapat aja. Itu kalau masa lalu tidak tuntas dari generasi sebelumnya memang betul. Bawa masalah. Nah, anyway, dikeluarkan dekret untuk genocide ya, untuk menghapus sama sekali orang-orang Yahudi. Dan ini dekret tidak bisa dibatalkan, sudah di-seal dengan cincin materai raja. And then what kan gitu. Nah, for such a time as that,
Mordekai menyampaikan berita itu kepada Esther. Esther atau Hadassah yang sudah 5 tahun being pampered sebagai ratu kerajaan Persia, ya kan? I mean, dia berikan berita itu. So now what are you going to do? That's it gitu ya. Mungkin dia udah berpikir, oh inilah hidupku. It's my life. Udah selesai di sini kali. Iya kan? Ternyata all of that, segala lika-liku, both the good, the bad, the ugly, the sour, the bitter, and the sweet of life, the sweetness of life will lead you to that one moment in time. What are you going to do? Berita ini disampaikan kepada dia bisa choose to ignore, dia bisa tutup mata, atau kamu hidup untuk saat seperti ini untuk apa? Itu ya. Jadi itu menarik gitu. Because you will get to that point di mana kamu ada di satu titik dalam rentang panjang sejarah hidupmu, ya, dengan semua tapestry seperti rajutan yang warna-warni dan gelap, ya, semua pengalaman-pengalaman hidup, ya kan, yang enak, yang bagus, yang gak enak gitu kan, will bring you to that one moment, di mana kamu perlu bertindak dan mengambil sikap. Ya, kamu akan berdiri di pihak yang mana, kamu akan mengambil tindakan apa, risking everything that have led you that far. Ya, mempertaruhkan segala hal yang telah membawa kamu ke momen itu atau ke panggung itu. Dan Esther berkata, ya kita puasa dulu deh. Ya, jadi dia juga nggak terburu-buru mengambil dia juga tindakan. Menggerakkan timnya ya. Dia menggerakkan timnya. Kita, dia sendiri kita bisa lihat leadershipnya Esther. Mengambil waktu gitu ya untuk okay, what am I going to do now? Kan gitu ya. Jadi juga gak tergesa-gesa ya dalam pengambilan keputusan. Dia tidak ceroboh. Karena sekalipun dia statusnya adalah ratu, dia gak bisa ujuk-ujuk mendatangi Raja Ahasuerus dan gak begitu caranya gitu. There is a kingdom protocol, ada palace protocol, ada protokol istana gitu loh. Ada tata caranya. Jadi gak bisa gegabah, karena kalau dia gegabah dia katakan it will lead to death. Dia akan mati gitu loh. Karena raja itu gak bisa diseliweran dan langsung datang gitu ya. Kalau raja tidak mengajukan tongkatnya gak boleh gitu. Jadi dia perlu bertindak tetapi tidak gegabah. Nah, di sini saya melihat bahwa si Esther yang muda belia itu, dia she has grown so much dalam lika-liku pengalaman hidupnya ya. Sekarang dia bukan lagi orang yang tidak terdidik dalam protokol istana gitu loh. Jadi dia bukan hanya seseorang perempuan yang cantik yang menang kontes kecantikan. Tapi dia menjadi seorang perempuan dalam, mungkin saya mau pakai kata diplomat gitu ya. Yang memahami diplomasi. Yang memahami protokol, tatanan gitu loh. Yang tidak ceroboh. Nah, kita ini orang perempuan kadang-kadang tahu mesti bersikap kayak apa, tapi sayangnya tidak disertai dengan kedewasaan untuk menopang tindakan-tindakan yang kita perlu ambil. Sekalipun benar loh ya. Ya, makanya ujung-ujungnya nanti bisa jadi pertengkaran, ya akhirnya jadinya permusuhan gitu kan. Jadi knowing what is right and then knowing and then doing it. Itu kan dua hal yang how to do it itu tuh ada jembatan yang namanya wisdom gitu ya. Harus ada hikmat. Nah, dia bersedia untuk pause, untuk ambil jeda ya, untuk time out dan kita puasa. Nah, jadi dia di sini mengambil ruangan atau mengambil waktu untuk tenangkan dirinya dan meneduhkan segala gejolak-gejolak itu ya. Lalu minta Tuhan intervensi kan. Dan betul dia setelah dia tenang jiwanya, dia mengambil tindakan. Can you imagine when all the Jews, semua orang Yahudi di seluruh wilayah Persia, it's at stake nyawanya. Esther is holding a banquet. Itu kalau nggak tenang jiwanya, kamu menghidangkan teh di cangkir. Dredeg juga. Pecah loh itu cangkir. Itu dibutuhkan keluasan, gesture, ladylike. Waktu kamu bergerak, berjalan di depan raja, di depan tamu khusus itu, dan composure, ini ketenangan, ngerti nggak? Then you see somebody, a woman that have mature, in spirit,
and mentally to be able to conduct. Ini kan kamu ada di depan singa loh. Itu wibawa pastor namanya. Ini orang tuh lagi di ujung tanduk, akan mati dibantai berapa orang, right? And you are over there at the center of power and wielding your own strength yang dikuasai oleh Tuhan. Mau ngomong meekness, it is over there in that room, di antara dua laki-laki, yang satu bengis, yang satu adalah suami statusnya, tapi he is a king of that vast empire gitu loh. And dia hosting banquet dinner itu kalau ndredeg, perempuan tahu ya. Iya, kadang-kadang kita bisa careless. Itu bisa careless lagi motong. Can I have the banana bread? Kalau udah terlalu nervous. Kamu potong juga terbang itu. Itu bisa iga terbang atau ayam entah apalah, potongan-potongan daging itu bisa nggak tahu kemana-mana. Kenapa? For a woman to hold jangankan dinner, tea party lah. An afternoon tea. You know an afternoon tea. You hold the cangkir gitu. Itu kalau nggak tenang itu kelempar cangkirnya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa she is in her own platform. Itulah platformnya. Dia mungkin nggak di luar sana, nggak di lapangan gitu ya, nggak angkat senjata. Tapi there, in that dinner banquet, she is dia sedang perang. Dia tidak angkat senjata. Yang diangkat tuh alat-alat makan, hidangan yang sekelas raja. Tapi disitulah dia memainkan peranannya as a queen to protect her people. Jadi kan masing-masing orang punya platformnya beda-beda toh. You can just hold a banquet seperti itu and yet kamu berdiri. Sebenarnya sedang berjuang untuk sesuatu. Kamu sedang memperjuangkan keluargamu, kamu sedang memperjuangkan kepentingan Tuhan di ruang makan itu gitu loh. Itu maksud saya. And at the end of the story kita tahu bagaimana. The rest is history. Besar sekali. Tapi peperangan dia tuh di situ. Pengaruhnya. Di ruang makan itu. Dan situ kita tahu bahwa kecantikan yang dia punya sebenarnya inside and outside. Right. Kecantikan untuk bisa kecantikan batinia yang dia miliki untuk bisa melihat ada kebutuhan dan dia perlu berjuang untuk bangsanya, dan bagaimana dia bisa memakai platform panggung yang saat itu dia miliki dan cuman dia aksesnya untuk bisa tidak ada orang lain bisa. Gak ada orang lain, cuman dia. Hanya dia. Makanya Mordekai berkata mungkin untuk saat seperti ini. Dan again Mordekai lagi gitu yang berperan itu dinner bukan cuma satu kali kan. Itu raja sampai tanya pada dinner pertama itu, what is it that you wish to have gitu loh. Lalu dia katakan, I don't wish anything, I just wish next time we can do this again. Kan gitu kan. Aku gak minta apa-apa loh. Tapi kalau raja berkenan, boleh gak nanti aku undang lagi. Come on. Itu kan strategi ya. Itu one thing, itu strategi, tapi itu juga control strength gitu loh. Untuk nggak buru-buru langsung menumpahkan ini permasalahannya. Itu kan musuhnya di depan situ. To speak in front of your enemy, the enemy that wish to kill all the Jew, all your people, and she can just menguasai diri untuk berkata, aku gak minta apa-apa yang lain. Boleh gak tapi kita dinner lagi. Gak langsung dihabiskan pada saat itu juga. Wow. Jadi kita melihat transformasi seorang gadis belia yang cantik. Yang kehilangan orang tuanya. Yang by the process of time. Kalau mau dipikirkan umur berapa sih dia. Lalu kemudian dia menang kontes itu 1 tahun masa preparation. Lalu dianugerahi mahkota. Lalu 5 tahun silent Lalu kemudian dan jangan lupa dia adalah dari bangsa yang terjajah, artinya kekerasan itu memang ada gitu, mengalir dari generasi sebelumnya bahwa ini adalah bangsa yang pernah dijajah. Jadi banyak sekali alasan sebenarnya untuk membuat Esther ini menjadi seorang perempuan traumatik, perempuan yang troubled, perempuan yang apalah gitu ya dengan segala latar belakang. Yet kita lihat di Alkitab tidak ada gitu corak-corak seperti itu di Esther. Nah, Pak Esther, sebagai konklusi, dalam kisah Esther ini sebenarnya ada 2 perempuan yang bisa kita pelajari. Ratu Wasti dan juga Ratu Esther. Kedua-duanya melakukan tindakan yang berisiko. Wasti
meresikokan dirinya menolak perintah raja, itu kan order. Menolak perintah raja itu ya memang sebenarnya cari masalah ya. Dia sebenarnya udah tahu resikonya apa waktu dia menolak. Bahkan saya baca kenapa Ratu Wasti dibuang, karena kalau dia dibiarkan itu akan menjadi contoh untuk perempuan-perempuan lainnya bahwa boleh loh kamu melawan suamimu sendiri. Nah, apa yang membedakan Pastor? Risiko yang dilakukan oleh Ratu Wasti dengan Ratu Esther. Dua-duanya adalah perempuan yang prominent, walaupun yang satu memang sudah dalam kondisi ratu, yang satu kita lihat proses naik ke atasnya. Supaya kita juga bisa belajar nih. Ya, I think untuk Esther ya, keberanian dia untuk bersuara is not for her own good. Ya, it's for the sake of others gitu loh. Ya. Jadi dia bukan sekedar mau bicara supaya dirinya terjaga, malah dia risking dia punya apa ya, kehidupan gitu kan. Ini resiko dia nyawa gitu loh. Tapi dia nggak apa-apa, dia pertaruhkan nyawanya demi sekian banyak orang Yahudi yang terancam pada saat itu. Nah, for Wasti ya sekalipun tindakan Raja Ahasiweros untuk mempertontonkan istrinya itu tidak bisa dibenarkan gitu ya. But I don't know, in the Persian culture, untuk melakukan seperti itu di hadapan pembesar-pembesar is quite humiliating ya. Mempermalukan raja ya. Right. Jadi tadi yang kalau Pastor bilang yang membedakan adalah Esther berjuang untuk kepentingan bangsanya. Namun Ratu Wasti itu ada kepentingan personal di sana. Jadi kalau kita tidak cukup awas dan teliti dalam melihat dua kisah ini, kita bisa jadi perempuan yang kurang bijaksana. Ya, ada perempuan-perempuan yang sebenarnya berjuang, bersuara vokal untuk kepentingan pribadi. Bukan untuk kepentingan bangsanya atau kepentingan Tuhan dalam hidupnya. Oke, thank you Pastor Eve. Ini adalah sebuah pembahasan yang menarik dan kita percaya mudah-mudahan perempuan-perempuan yang mendengar secara digital ya di podcast ini, Anda bisa terinspirasi bahwa Tuhan bisa pakai hidup Anda. Mau segelap apapun, sepilu apapun, sedrama apapun, Tuhan bisa pakai untuk kepentingan Tuhan. Oke, kita akan lanjut lagi di episode berikutnya, masih dalam tema perempuan dan kepemimpinan. Sampai jumpa.